Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk seluruh rakyat di Nusantara dan yang ada di luar Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Cerimis Official akan mencoba menyajikan sebuah cerita yang dimana cerita ini akan mengungkap tabir misteri mengenai cerita bahwa Insinyur Soekarno masih hidup hingga saat ini. Kami dari tim Cerimis Official mendapatkan informasi atau keterangan dari narasumber kami, yaitu Raden Cikmas Tanda Pemarayan, warga Jawa Barat, mengenai cerita misteri ini. Menurut keterangan dari narasumber kami, yaitu Raden Cikmas Tanda Pemarayan, melalui hasil penerawangan titik balik di masa lalu di kejadian 52 tahun yang lalu, selengkapnya sebagai berikut. Bapak Insinyur Soekarno atau Presiden Republik Indonesia I adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi keistimewaan atau karomah dari Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang pernah dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Insinyur Soekarno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 dan wafat pada hari Minggu tanggal 21 Juni 1970 pada usia 69 tahun. Bapak Insinyur Soekarno menjadi presiden di Republik Indonesia mulai tahun 1945 sampai dengan 1967. Bapak Insinyur Soekarno meninggal karena gangguan ginjal dan dirawat di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta. Pada tahun 1961 dan pada tahun 1964 pernah dirawat di Wina, Austria. Bapak Insinyur Soekarno ini adalah putra dari Bapak Raden Sukemi Sosro dan Ibu Ida Ayu Nyoman Rai, dan beliau adalah cucu dari Bapak Harjo Dikromo. Bapak Insinyur Soekarno dimakamkan di Komplek Pemakaman Bung Karno di daerah Bendogerit, Sanan Wetan, Blitar, Jawa Timur. Saya, Raden Cikmas Tanda Pemarayan, melihat ada suatu keanehan pada saat pemakaman Bapak Insinyur Soekarno. Beliau dimakamkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 1970 pada saat peti jenazah Bapak Insinyur Soekarno dikebumikan. Saya melihat ada sebuah cahaya putih turun dari langit dan masuk ke peti Bapak Insinyur Soekarno. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada salah satu malaikat untuk membawa sukma atau ruhnya Bapak Insinyur Soekarno untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit ketujuh. Alhamdulillah, saya
bisa mendengarkan pembicaraan malaikat dengan Bapak Insinyur Soekarno di dalam peti itu. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berkata kepada Bapak Insinyur Soekarno, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tugas kepada saya untuk membawa Anda, wahai Soekarno, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Jangan takut, Soekarno. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu sebuah karunia atau anugerah. Kamu, Soekarno, akan diberikan kesempatan untuk hidup lagi di dunia, tetapi di alam yang berbeda atau di alam gaib. Kamu, Soekarno, akan masuk atau menitis ke dalam tubuh manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Mahdi atau Sang Satrio Piningit. Tugas kamu, Soekarno, belum selesai untuk mensejahterakan rakyat Nusantara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tugas terhadap kamu untuk mendampingi Sang Satrio Piningit atau Al-Mahdi untuk berjuang membela yang benar dan menegakkan keadilan di muka bumi Nusantara ini dan di seluruh penjuru dunia. Kamu, Soekarno, akan menyatu dalam tubuh Al-Mahdi dalam satu nafas dan satu aliran darah di dalam tubuhnya Al-Mahdi ini. Kamu, Soekarno, bersama leluhur raja-raja Nusantara akan terus mendampingi Al-Mahdi dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau agama Islam dari perbuatan jahat atau fitnah Dajjal dan para pengikutnya. Kekuatan Dajjal ini sudah merasuk ke dalam tubuhnya manusia yang memiliki sifat-sifat jahat, dan mereka manusia-manusia sombong yang tidak mau sujud dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu mengikuti ajakan setan atau iblis untuk selalu berbuat dosa di muka bumi ini. Kamu, Soekarno, dan seluruh raja-raja Nusantara yang moksah dan ngahayang akan mengalami kematian yang sempurna bersama dengan wafatnya Al-Mahdi setelah Al-Mahdi selesai menjalankan tugasnya bersama Al-Masih untuk menumpas kejahatan Dajjal dan pengikutnya. Selamat, wahai Soekarno, kamu akan menjadi manusia yang hidup lagi di muka bumi ini. Semua ini adalah kehendaknya dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutlah denganku ke langit ketujuh dan menunggu Al-Mahdi hadir di muka bumi ini. Kemudian saya melihat bayangan tubuh Bapak Insinyur Soekarno bersama malaikat terbang menuju ke langit, dan bayangan cahaya putih itu tiba-tiba lenyap menghilang di balik awan. Jadi itu tadi isi keterangan dari narasumber kami mengenai kebenaran cerita misteri ini. Kami hanya menyampaikan dan menayangkan apa yang telah disampaikan dari narasumber kami. Kami dari tim Cerimis Official memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan penyusunan cerita misteri ini. Sampai jumpa kembali di program tayang cerita misteri berikutnya. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu untuk seluruh rakyat Nusantara dan di luar Nusantara yang sudah menyaksikan cerita ini dari awal sampai akhir cerita. Salam Rahayu, salam Rahayu, salam Rahayu.